A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir kama amar fantahu amma naha anhu wa hazzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'du. Ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah, tak jarang mata kita tertutupi dan terbuai oleh hal-hal yang dianggap wah. Namun sebenarnya itu hanya sekedar bungkus atau kemasan. Kerap kali kita suka meremehkan hal-hal kecil atau sepele. Padahal bisa jadi hal kecil atau sepele itulah yang sebenarnya adalah isi yang amat penting dan besar manfaatnya. Contoh sederhananya paku. Saya ulangi, contoh sederhananya paku. Mungkin bagi kita yang tidak paham betul ilmu tentang bangunan, paku itu termasuk hal sepele. Ketika kita melintas di area perumahan, terus melihat sebuah rumah yang amat megah, yang muncul di benak tentu, wow, megah banget rumahnya. Paduan warna catnya bagus, pasti dulu pas bikinnya ngabisin duit banyak. Padahal ayah bunda dan abang kakak sekalian, kalau kita cermati lagi secara mendalam, ternyata yang bikin kokoh, yang bikin megah rumah itu adalah hal kecil yang kadang tidak kepikiran oleh kita, karena memang tidak tampak. Hal kecil itu adalah paku. Pakulah yang membuat rangka-rangka pada rumah megah tadi itu bisa tersambung secara kokoh. Pakulah yang membuat internet menempel di plafon. Tanpa paku, saya rasa rumah itu tidak akan berdiri semegah itu. Itu baru paku, belum yang lainnya seperti pasir, semen, batu bata, kayu, dan lain-lain. Orang yang selalu menganggap remeh hal-hal kecil atau sepele cenderung tidak kreatif. Sekali lagi, orang yang selalu menganggap remeh hal-hal kecil atau sepele cenderung tidak kreatif. Semuanya dianggap sampah. Padahal banyak loh barang bermanfaat yang asalnya dari sampah. Tentunya barang itu dibuat oleh orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang tidak pernah meremehkan barang yang sudah menjadi sampah dan melihatnya memiliki nilai guna yang tinggi. Sehingga tak jarang orang-orang tersebut menyulap sampah menjadi barang baru yang lebih bermanfaat dan bisa digunakan kembali. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, jika kita ini memang mukmin yang berakal, ingatlah pesan yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Tuh, jelas kan? Tidak ada yang sia-sia, remeh atau sepele di dunia ini. Bahkan kotoran kita pun sangat berharga loh. Bisa buat makanan ikan di empang, bisa buat bahan baku biogas, dan lain sebagainya. Ada satu kisah ini terjadi pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, kira-kira abad ke-8 Masehi. Ada seorang sufi terkenal kezuhudan dan kedalaman ilmu hikmahnya. Namanya Ali Syakik bin Ibrahim. Suatu ketika dalam perjalanannya berhaji, ia sempat singgah dulu di Baghdad buat istirahat. Saking terkenalnya si sufi, ketika ia berada di Baghdad, orang-orang pada ramai membicarakan dirinya. Sampai-sampai Sultan Harun ar-Rasyid pun mendengarnya. Karena penasaran sekaligus ingin belajar, atau orang Jawa bilang ngunduh kaweruh, dengan si sufi, akhirnya si Sultan mengundang si sufi ke istananya. Singkat kata, setibanya si sufi di istana, ia dijamu dan dihormati oleh Sultan dan anak buahnya. Sultan yang tidak sabar ingin belajar pun bilang, "Hai kekasih Allah, berikanlah saya nasihat." "Baiklah kalau begitu, dengarkan nasihat saya. Allah sudah memberikan kedudukan Abu Bakar kepada engkau, dan Allah ingin melihat kesetiaanmu. Ali pun menyerahkan jabatan Umar kepada engkau. Maka Allah pun menginginkan hal yang sama dari engkau. Allah juga yang sudah melimpahkan kedudukan Utsman kepada engkau, dan Allah pun menginginkan kesederhanaan dalam hidupmu. Allah pun sudah mempercayakan kedudukan Ali kepada engkau, dan Dia pun ingin supaya engkau adil dan bijaksana." Ayah bunda dan abang kakak, si Sultan ternyata orang yang haus ilmu. Ia pun menyuruh si sufi untuk meneruskan nasihatnya. Si sufi pun bilang, "Wahai Sultan, Allah punya neraka. Dia milih engkau untuk menjadi penjaganya dengan mempersenjataimu dengan 3 perkara: kekayaan, pedang, dan cemeti kekuasaan untuk mengusir manusia dari neraka. Jika ada yang datang padamu untuk meminta bantuan, engkau jangan kikir. Jika ada yang menentang syariat Allah, engkau perbaiki dengan cemeti. Dan jika ada yang membunuh saudaranya, balas dengan keadilan pedangmu. Jika diibaratkan, maka engkau adalah danau, sedangkan rakyatmu adalah anak sungainya. Jika air danau itu jernih, maka jernih pula air sungainya. Namun, jika air danaunya keruh, maka sudah pasti keruh pula air yang mengalir di sepanjang sungai." Lalu, si sufi pun mengajukan pertanyaan kepada sang sultan. "Seandainya engkau di gurun yang amat gersang dan kondisimu hampir mati kehausan, tiba-tiba ada orang yang menawarkan engkau air meski segelas, kira-kira balasan apa yang akan engkau berikan kepadanya?" "Akan aku serahkan separuh kerajaanku," jawab si sultan. "Yakin? Tapi
Begitu air itu masuk ke tubuh sultan, ternyata sultan tidak bisa kencing sampai sultan terancam terkena penyakit parah atau bahkan mati. Kira-kira separuh kerajaan yang tadi bakal diberikan, jadi diberikan enggak? Lagi-lagi sultan menjawab dengan mantap, "Saya terima tawaran itu." Nah, kalau memang begitu, kenapa sultan bangga dengan kerajaan dan kekuasaan yang harganya cuma segelas air yang engkau minum dan kemudian engkau keluarkan lagi? Kali ini sultan diam. Ia menangis sejadinya mendengar nasihat itu. Jadi, ayah bunda, abang kakak, tidak ada di dunia ini yang bisa diremehkan. Sekecil apapun makhluk ciptaan Allah, pasti memiliki manfaat. Bahkan jika hanya nyamuk sekalipun, mentang-mentang jago silat, badan kekar, merasa yang paling hebat, giliran kena gigit nyamuk malaria, lemes juga itu badan. Padahal yang menggigit itu lebih kecil, maka tak pantas kita meremehkan makhluk Allah yang lebih kecil. Seperti kisah di atas, bayangkan saja segelas air bisa menjadi sangat berharga dan penting daripada sebuah kerajaan. Untuk itu, marilah mulai dari sekarang kita belajar untuk tidak meremehkan sekecil apapun makhluk yang diciptakan Allah. Bahkan sampah pun, jika kita mau menyempatkan waktu untuk mengolahnya, bisa jadi barang baru yang kembali memiliki nilai guna. Demikian Allah menciptakan setiap yang ada di dunia ini dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Bahkan Rasulullah pun tak pernah mengajarkan kita untuk meremehkan makhluk Allah yang lain. Rasulullah hanya mengajarkan kasih sayang di antara umat, rasa saling menghargai, supaya tidak timbul perasaan iri dan dengki. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur dan tadabbur. Allahumma amin. Ada kesalahan dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.